Hello everyone and welcome back with me Sam here. Oke, jadi akhirnya kita bisa ketemu lagi. Jadi video kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar lagi tentang materi pembelajaran bahasa Inggris. Dan hari ini saya akan membahas tentang satu materi ya. Ini pembelajaran tentang grammar juga atau tata bahasa. Dan sini aku yakin juga pembelajaran kali ini sangat bermanfaat untuk kita semua, karena pembelajaran kali ini tidak terlepas daripada apa yang kita ucapkan ya, dan juga apa yang kita tuliskan di buku. Dan pembelajaran kali ini saya akan bahas tentang sebuah materi, yaitu pasti semua mungkin beberapa daripada kalian atau sudah pernah mendapatkan materi tentang ini ya. Ada that is, this is, those are, these are. Jadi pemakaian keempat ini akan saya bahas untuk kalian semua. Jadi kalian harus nonton sampai habis, sampai selesai video ini, biar kalian bisa memahami pembelajaran saya hari ini. Oke, jadi sebelum kita ke pembahasan atau materi, saya akan menjelaskan dulu ya makna daripada sini ya. Kita lihat dulu apa sih makna daripada that is, those are, this is dengan these are. Nah, saya akan menjelaskan dulu tentang makna atau arti daripada keempatnya dulu ya. Nah, sebenarnya mereka ini mempunyai yang di atas dulu ya, that is dengan those are, sebenarnya memiliki makna yang sama, hanya saja dalam pemakaian, fungsi penggunaannya yang berbeda ya. Kita bisa lihat sini, that is dengan those are ini artinya itu ya, jadi artinya adalah itu. Nah, kalau this is dengan these are ini artinya ini ya, jadi itu dengan ini. Nah, biasa pemakaian mereka ini dipakai ketika kita menunjuk sebuah benda ya, entah benda mati maupun benda hidup. Bisa juga misalkan hewan atau orang ya, bisa juga kita pakai. Nah, sebelum kita ke contoh, saya akan menjelaskan dulu. Nah, penggunaannya ya, that is dengan this is ini untuk benda yang tunggal, artinya satu ya. Jadi kalau ketemu kata that is ya, ada kata is dengan this is, ada is juga, jadi ini bendanya otomatis satu atau tunggal ya. Dan those are dengan these are, ini ada kata are ya, ada kata are, artinya penggunaannya untuk benda yang banyak atau jamak, jadi untuk benda yang lebih daripada satu. Nah, nanti kita akan coba ke contoh ya. Oke, mungkin langsung aja kita ke contoh biar kalian lebih memahami cara penggunaan that is, this is, those are dengan these are. Kita coba ke contoh biar kalian lebih memahami cara penggunaannya ya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk benda tunggal. Jadi untuk benda yang satu dulu ya. Pemakaiannya this is dengan that is ya, that is dengan this is. Jadi penggunaan is ya, that dengan this. Nah, kita coba ke contoh, coba ya. Kita baca di sini. That is my bag. Artinya itu tas saya. Nah, itu tas saya. That is my bag. Nah, ini biasa pemakaian that ya. Ini biasa untuk benda yang jauh. Biasa kita tunjuk bendanya itu jauh ya. Jadi penggunaannya pakai that. Kalau bendanya dekat, misalkan ada di samping saya ya, jadi saya bisa pakai this. Misalkan ini tas saya, dekat ya di samping saya, this is my bag. Nah, jadi ketika bendanya jauh, kita pakai that is my bag. Jadi bendanya jauh. Kalau dekat kita pakai this is my bag ya. Jadi gitu, itu tas saya. Nah, artinya bendanya jauh, itu karena pakai that ya, that is my bag, itu tas saya. Nah, untuk pemakaian this ini untuk benda yang dekat ya.
This is a cat. Ya. This is a cat. Atau ini seekor kucing. Nah, jadi kucingnya otomatis ada di dekat kita, entah itu di samping maupun mungkin kita pegang kucingnya ya. Misalkan ada yang tanya, whose cat is that? Whose cat is that? Ya. Nah, kita jawab, this is, misalkan this is my cat. Contoh misalkan kita pegang, this is my cat. Artinya kucingnya dekat dengan kita. Tapi ketika kucingnya jauh, kita harus bilang that is my cat. Artinya kucingnya jauh, pakai that ya, that is my cat. Tapi kalau dekat kita pakai this. This is a cat. Ini seekor kucing. Nah, yang selanjutnya that is good. Nah, boleh ya kata-kata that. Itu bagus atau itu keren. That is good. That's not good. Nanti kita coba ke yang kalimat negatif ya, pakai kata not. Kita coba nanti. Ini untuk yang positif dulu ya. That is good atau itu bagus atau keren. Kita pakai English lagi, kita coba. This is our parents. This is our parents. Ini orang tua kami. Nah, jadi artinya kita tunjuk bahwa ini adalah orang tua kami atau orang tua kita. Nah, ini pemakaian untuk benda yang tunggal ya. Ada that is, this is ya, that is dengan this is. Jadi ini pemakaiannya untuk benda yang satu ya, untuk benda yang tunggal, dan juga jauh dan juga dekat ya. That untuk benda yang jauh, this untuk benda yang dekat. Nanti kita coba ke benda yang jamak atau banyak. Oke, jadi kita coba ke contoh penggunaan untuk benda yang banyak atau jamak ya. Jadi di sini saya akan coba memberikan contoh untuk penggunaan benda yang banyak atau jamak, lebih daripada satu artinya ya. Oke, kita akan coba ya pemakaian those are dengan these are ya. Ini untuk benda yang banyak atau jamak. Ingat, kalau ada pemakaian are, ini otomatis bendanya banyak atau jamak ya, artinya lebih daripada satu. Nah, kita coba ke contoh. Those are apples. Nah, ingat, kalau pakai are, bendanya dikasih s di belakangnya ya, apple. Ini ada s-nya ya, apples. S itu menandakan bahwa bendanya banyak. Jadi those are apples. Itu adalah apel. Nah, jadi apelnya otomatis lebih daripada satu. Nah, ini otomatis apelnya jauh ya, karena kita pakai those. Itu ya, those are apples. Itu adalah apel. Jadi apelnya mungkin jauh ya, karena kita tunjuk ya, jauh dia. Nah, beda dengan benda yang dekat ya, benda yang dekat dan juga banyak. Nah, ini pemakaiannya. These are his flowers. Ini adalah bunga dia. Dia siapa? Dia laki-laki ya, karena sini his ini kepemilikan dia laki-laki. Dia laki-laki. Jadi otomatis bunganya ini dekat ya, dekat dengan dia. Ini adalah bunga dia laki-laki. These are his flowers. Bendanya pasti banyak ya, bunganya banyak dan bendanya pun dekat dengan dia. Nah, ini pemakaian untuk benda yang banyak, jamak ya. Those dengan this. Those are, these are. Jadi itu, ini ya. Jadi pemakaiannya untuk benda yang banyak seperti ini contohnya. Oke, sekarang kita akan coba ke penggunaan kalimat negatif atau kalimat menyangkal ya dalam bahasa Inggrisnya itu. Nah, ini kita coba ke penggunaan yang kalimat negatif. Nah, untuk benda yang tunggal dulu ya, atau benda yang satu. Nah, ini kita kembali ke this is dengan that is. Cuma perbedaannya di sini ada pemakaian not, artinya tidak atau bukan gitu ya. Jadi ini kalimat negatif. Kita coba. This is not my bag ya, atau this is not my bag. Ini bukan tas saya. Nah,
Jadi ini otomatis sudah menyangkal kalau tas itu bukan punya saya, gitu ya. Ini bukan tas saya. That is not my bag. Tadi yang awal itu kan kita pakai kalau kalimat positif, this is my bag, nggak ada notnya. Sekarang kalau kalimatnya negatif, kita kasih not. That is not my bag. Penekanan di sini not ya. Jadi artinya bukan. Ini bukan tas saya. Nah, bagaimana dengan yang itu? Kita coba. That is not a cat. Ya. Itu bukan seekor kucing. Nah, kalau itu bukan seekor kucing, mungkin itu lion ya, atau singa mungkin. That is not a cat, but that is a lion. Ya, itu bukan seekor kucing, tapi itu seekor harimau. Seekor singa ya. Tadi kita pakai not ini, artinya bukan. That is not a cat. Itu bukan seekor kucing ya. Bukan seekor kucing. Ada kata bukan sini ya, artinya not. Nah, ini contoh kalimat negatif atau kalimat menyangkal ya, untuk benda yang tunggal. Sekarang kita coba ke benda yang banyak dan juga kalimatnya negatif dalam penggunaannya ya. Kita coba. Nah, sekarang kita coba ke penggunaan untuk benda yang banyak dan juga negatif ya, atau kalimat menyangkal. Kita coba untuk penggunaan those ya. Those are not his flowers. Itu bukan bunga-bunga dia laki-laki. Nah, ini sudah menandakan bahwa bunga-bunga itu, bunganya banyak ya, bunga-bunga itu bukan punya dia laki-laki. Ingat pemakaian those are, not. Kalau bukan ya, kalimat negatif. Kalau mau positif pakai ini aja. Those are his flowers tanpa not. Kalau kalian mau kasih kalimatnya negatif, otomatis harus pakai not ya. Those are not his flowers. Itu bukan bunga-bunga dia laki-laki. Bagaimana dengan kalimat yang ini? Di bawahnya ini kita coba. These are not our cars. Ya. Ini bukan mobil-mobil kami atau kita. Nah, berarti itu menandakan bahwa mobil-mobil itu bukan punya kita atau bukan punya kami gitu ya. Bisa kita atau kami, tergantung pemakaiannya. Nah, ini kata not sudah menandakan bahwa dia negatif ya. These are not our cars. Ini bukan mobil-mobil kami atau mobil-mobil kita. Nah, gini ya penggunaan untuk benda yang jamak banyak dan juga negatif atau kalimat menyangkal. Oke, sekarang kita coba ke kalimat tanya ya. Jadi sini saya akan coba mencontohkan untuk kalimat tanya. Nah, ini untuk benda yang tunggal ya. Nah, kita coba perhatikan baik-baik. Is that my bag? Nah, jadi kalau bertanya, to be-nya di depan ya. Beda kalau misalkan kalimat positif negatif, that baru is. Nah, ini beda. Is-nya di depan. Is that my bag? Ya. Apakah itu tas saya? Untuk penggunaan yang ini, nah kita bisa pakai nyoba sini. Is this your kid? Is this your kid? Gitu ya. Apakah ini kucingmu atau kucing kamu? Nah, ini this, ini that. Itu, ini. Penggunaannya untuk benda yang tunggal ya. Nah, di sebelah juga ada pemakaian untuk kalimat bertanya. Perhatikan baik-baik sini. Whose ini artinya punya siapa. Jadi mungkin ketika kalian ada melihat suatu benda, misalkan tas. Nah, kalian nggak tahu itu punya siapa, kalian bisa pakai kalimat ini ya. Kalimat tanya ini whose artinya punya siapa. Contoh, whose bag is that? Whose bag is that? Punya siapa? Tas itu punya siapa? Gitu ya, kalian tanya. Karena kalian nggak tahu mungkin ya. Jadi pemakaian itu untuk benda yang jauh, dan untuk benda yang dekat di bawah sini ya. Misalkan gini, whose phone is this? Misalnya kalian nggak tahu nih HP siapa, terus kalian tanya, ini HP siapa? Nah, kalian bisa pakai ini. Whose phone is this? HP siapa ini? Ya. Jadi kalimat tanya bisa kalian pakai ini, bisa pakai ini. Kalau kalian belum tahu itu benda punya siapa, kalian pakai yang ini.
pakai whose, punya siapa. Tapi kalau bertanya sudah tahu bendanya ya, kalian pakai yang ini. Apakah itu tas saya? Apakah itu tas saya? Artinya tas itu sudah otomatis sudah tahu bendanya ya. Kalau kalian belum tahu punya siapa, kalian pakai ini. Punya siapa itu, punya siapa ini. Whose bag is that? Whose phone is this? Gitu ya. Jadi ini pemakaiannya. Oke, sekarang kita akan coba ke penggunaan yang jamak banyak ya. Nah ini kita coba ke kalimat bertanya dengan benda yang banyak. Nah ini di sini pemakaian are those dengan are these ya. Jadi sini contohnya misalkan gini. Apakah itu singa-singa? Nah kita bisa pakai ini. Are those lions? Are those lions? Apakah itu singa-singa? Ya jadi singanya banyak ya. Ingat S di belakangnya, belakang bendanya. Are di depannya, baru diikuti dengan those itu ya. Nah untuk yang ini kita coba. Are these his flowers? Are these his flowers? Apakah ini bunga-bunga dia laki-laki? Ya bunganya juga banyak karena ada S di sini ya. Nah ini his. Are these dengan are those? Apakah itu? Apakah ini? Ya. Terus ini penggunaan whose untuk di benda yang banyak seperti ini. Misalkan whose lions are those? Whose lion are those? Itu singa siapa? Gitu ya. Artinya singa itu kalau belum tahu kepemilikan punya siapa, kalian boleh pakai ini. Whose, punya siapa? Punya siapa itu? Ya. Atau singa siapa itu? Oke. Di sini untuk pemakaian kalimat tanya juga kalian bisa pakai ini ya. Itu benda yang banyak kalian bisa pakai whose. Whose ini artinya punya siapa ya. Jadi misalkan kalian betul-betul nggak tahu itu punya siapa, benda itu punya siapa, kalian boleh pakai kata-kata ini. Whose. Misalkan gini, itu singa-singa siapa? Nah kalian boleh pakai misalnya whose lions are those? Whose lion are those? Itu singa-singa siapa? Karena kalian betul-betul nggak tahu ya itu singa siapa, kalian tanya pakai ini ya, whose lions are those? Nah untuk kalimat ini yang jauh ya kalian tanya. Nah untuk benda yang dekat kalian boleh pakai yang di bawah ini. Whose bags are these? Whose bag are these? Tas siapa ini? Misalkan kalau menemukan tas ya kan di jalan mungkin. Nah, terus kalau nggak tahu punya siapa, kalian boleh pakai whose bags are these? Tas siapa ini? Nantinya kalian betul-betul nggak tahu. Tapi kalau sudah tahu objeknya, sudah tahu spesifik objeknya, kalian pakai yang sebelah sini. Kalau memang belum tahu betul-betul nggak tahu punya siapa, kalian pakai yang sebelah ini ya. Nah, karena whose ini menandakan punya siapa. Oke, semuanya mungkin materinya sampai sini yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga pembelajaran hari ini boleh bermanfaat untuk kalian semua. Dan ingat, kalian harus mengulang di rumah. Selain kalian mengulang untuk belajar dalam sistem grammarnya, speakingnya juga kalian harus coba di rumah ya, ataupun dimanapun kalian coba untuk speakingkan atau diucapkan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Thank you so much for watching my video and for listening my explanations about this, that is, and these are, and those are. Thank you so much for your attention, everyone, and see you in the next video. See you.